Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan ini kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan inilah sumber kekuatan bagi hidup kita, sumber hikmat, pedoman dan penuntun langkah hidup kita. Oleh firman-Nya kita bahkan juga akan dituntun dan diteranginya. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kembali saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi ini kami datang ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan, bahkan berkat, kemurahan, perlindungan, penyertaan dan pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dan pagi ini juga kami akan renungkan firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami, singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu, dan juga Tuhan buat kami bisa menangkap pesan-Mu, menangkap rema yang daripada-Mu, dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Filipi 4 ayat yang ke-8. Saya bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa semua yang benar, semua yang mulia, pokoknya semua yang baik, semua yang positif, pikirkan itu. Artinya apa? Jangan biarkan pikiran kita itu dipenuhi dengan tanda kutip, saya pakai istilah sampah. Hal-hal yang penuh dengan ketakutan. Jangan pikirkan, kekhawatiran. Jangan dibiarkan pikiran kita dikuasai oleh ketakutan, kekecewaan, kekhawatiran, dan banyak hal-hal negatif yang lainnya. Jangan biarkan pikiran kita terbiasa memikirkan hal-hal yang melemahkan, kegagalan, kehancuran, pokok hal-hal yang buruk. Firman Tuhan berkata, pikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Nah, karena apa? Hal-hal yang baik ini yang harus dipikirkan, karena sesungguhnya apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi perkataan dan juga tindakan kita. Kalau pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang membuat kita lemah, hal-hal yang menakutkan, mengkhawatirkan, akhirnya yang terjadi hidup kita pesimis, hidup kita menjadi tidak bergairah, hidup kita penuh dengan keraguan untuk melangkah. Bahkan ya, kalau kita mau lihat orang-orang yang hidupnya putus asa, karena seringkali berpikir hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk. Kenapa orang gak bisa maju? Karena pikirannya dihantui hal-hal yang buruk. Jemaat dikasih Tuhan, mari berpikir optimis, berpikir positif, berpikir hal yang baik. Seperti dikatakan firman Tuhan ini, pikirkan semua yang baik itu. Karena dengan kita memikirkan hal-hal yang baik, kita memikirkan hal-hal yang positif, hidup kita akan mengalami progres. Kita akan melangkah dengan percaya diri dan yakin. Karena apa yang dipikirkan, itulah yang akan mempengaruhi kita. Ya, karena kita memikirkan yang baik-baik, maka kita pun yakin bahwa yang kita pikirkan itu terjadi dalam hidup kita. Nah, kalau orang memikirkan yang negatif, tanpa disadari dia meyakini yang negatif itu terjadi atas hidupnya. Itulah sehingga akhirnya orang jadi gak berani melangkah. Orang diliputi ketakutan dan kekhawatiran karena pikirannya selalu negatif. Pikirannya selalu hal-hal yang tidak membangun, hal-hal yang justru membuat dia takut dan khawatir. Jadi secara disadari atau tidak, ketika kita berpikir hal yang buruk, hal yang menakutkan, mengkhawatirkan, itu sesungguhnya tanpa disadari orang itu sedang mengimani yang buruk itu terjadi. Dia berpikir yang itu akan terjadi. Sebaliknya kalau kita memikirkan hal-hal yang baik, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci dan sebagainya yang kita baca tadi,
maka secara di alam bawah sadar kita mengimani bahwa yang semua kita pikirkan itu bakal terjadi. Sehingga orang bisa berjalan, melangkah dengan tenang, penuh damai sejahtera. Sesungguhnya membangun iman kurang lebih seperti itu. Ya, jadi ketika memikirkan yang negatif, iman akan runtuh. Ya, karena apa? Karena pikirannya sudah membayangkan yang buruk-buruk itu, yang jelek-jelek itu terjadi. Sehingga orang penuh dengan ketakutan. Mari jemaat dikasih Tuhan. Apa dikatakan firman Tuhan hari ini? Ya, pikirkan semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semua itu. Dan jangan izinkan pikiran-pikiran yang melemahkan, bahkan membuat engkau takut dan khawatir. Jangan pikirkan juga hal-hal yang membuat engkau jadi kecewa, marah, yang membuat engkau menjadi putus asa. Singkirkan semuanya. Pandang Tuhan dan lihatlah bahwa Tuhan pun punya rancangan yang baik atas hidup kita. Pikirkan rancangan yang baik yang Tuhan nyatakan bagi hidup kita. Jangan izinkan pikiran kita dikuasai hal-hal yang melemahkan itu. Jemaat dikasih Tuhan, kalau orang selalu berpikir baik, berpikir positif, pikirannya bersih, maka orang itu akan mudah untuk terus maju dan tidak dikuasai oleh hal-hal yang melemahkan. Jangan izinkan yang melemahkan itu menguasai pikiranmu. Singkirkan, buang semua yang buruk, semua yang dari si jahat. Karena kita percaya bahwa Roh Kudus akan menuntun kita untuk segala yang baik. Bahwa Tuhan punya rancangan yang baik. Imani, percayai, pikirkan yang baik. Maka kita akan mengalami datangnya hari baik. Kita akan mengalami hal-hal yang baik seperti yang kita pikirkan. Sekali lagi, yang kita pikirkan sesungguhnya tanpa kita sadari kita mengimani itu. Kalau kita memikirkan yang negatif, tanpa disadari kita mengimani yang negatif terjadi. Tapi kalau kita memikirkan yang positif, kita sedang mengimani yang baik itu yang terjadi atas hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini Tuhan, yang mengajarkan kami untuk kami berpikir yang baik, segala yang baik, segala yang membangun, segala yang manis, segala yang indah, yang mulia, dan bukan sebaliknya, yaitu hal yang buruk, hal yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, kekecewaan, kebencian. Biarlah segala yang negatif itu kami buang dari pikiran kami. Dan kuasai pikiran dan hati kami ya Tuhan dengan Roh-Mu. Sehingga kami dalam pimpinan Tuhan selalu memikirkan yang baik. Sehingga langkah kami pun penuh dengan damai sejahtera. Pikiran kami mempengaruhi ucapan dan tindakan kami. Kami percaya Tuhan ketika kami kuasai untuk memikirkan yang baik. Maka baik juga ucapan, baik juga tindakan kami. Kami percaya akan pimpinan Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh hidup kami ya Tuhan. Hari ini jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.